Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kaum muslimin, pagi hari ini kita mulai dengan kajian Islam, kajian Al-Quran, agar kita selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Video kali ini terjemah dan tafsir surah Hud ayat 7. Terjemah surah Hud ayat 7. Dan di antara kekuasaan Allah lainnya adalah bahwa Dialah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada pada keduanya dalam 6 masa melalui proses penciptaan yang rapi dan teratur. Dan sebelum itu Dia menciptakan ars sebagai tempat bersemayamnya di atas air. Demikian itulah, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amal ibadahnya, bekerja dengan jujur, ikhlas dan beraktivitas untuk kemaslahatan umat. Mereka yang berbuat kebajikan akan mendapat imbalan pahala, sedang mereka yang berbuat kejahatan akan mendapatkan siksa. Jika engkau, wahai Nabi Muhammad, berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti setelah mati untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian ketika di dunia, niscaya orang kafir itu akan berkata, apa yang kamu katakan ini hanyalah sihir yang nyata untuk menipu dan menakut-nakuti agar kami mudah percaya. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Dalam ayat ini disebutkan, sitati ayyam, artinya, 6 hari. Akan tetapi pengertian hari di sini tidak dapat disamakan dengan hari seperti yang kita alami sehari-hari, tetapi disesuaikan dengan hari menurut perhitungan Allah. Ulama ilmu falak telah menetapkan, bahwa hari-hari yang ada hubungannya dengan peredaran bintang-bintang tidak sama, dengan kadar hari yang berlaku di bumi ini. Kemudian Allah menjelaskan bahwa singgasananya sebelum penciptaan langit dan bumi, berada di atas air. Aras atau singgasana Allah itu termasuk alam gaib, yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan tidak mungkin pula dibayangkan atau dihayalkan bentuk dan rupanya, apalagi caranya Tuhan bersemayam di atas singgasana itu. Ayat-ayat yang menerangkan hal ini termasuk ayat yang mutasyabihat, yang wajib kita imani kebenarannya dengan menyerahkan pengertiannya kepada Allah. Ummu Salamah, Rabi'ah dan Malik meriwayatkan bahwa para sahabat dalam menafsirkan ayat mutasyabihat seperti itu selalu berkata, istiwa, bersemayamnya, sudah diketahui akan tetapi caranya tidak diketahui. Ayat ini menunjukkan bahwa yang berada di bawah aras Allah itu ialah air yang oleh Allah dijadikan unsur pokok dalam menciptakan makhluk yang hidup sebagaimana firman-Nya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Surah Al-Anbiya ayat 30. Kemudian Allah menerangkan bahwa tujuan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adanya aras di atas air, yang jadi unsur pokok dari semua makhluk yang hidup adalah untuk menguji siapa di antara manusia yang lebih baik perbuatannya. Allah telah menyediakan semua yang berada di bumi ini untuk dimanfaatkan manusia. Sebagaimana firman-Nya, Dialah, Allah, yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Surah Al-Baqarah ayat 29. Semua manusia yang berada di atas permukaan bumi, diperintahkan supaya berusaha dengan segala kemampuan dan kesanggupannya, untuk mengambil manfaat isi alam, untuk menggali manfaat alam semesta ini, yang ada di bumi, di lautan dan di udara seperti barang tambang yang terdapat di perut bumi, di dasar laut dan sebagainya, supaya digali manfaatnya semaksimal mungkin, untuk dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, sebagai anugerah dari Allah Rabbul Alamin. Allah menciptakan langit dan bumi sebagai ujian bagi manusia. Siapakah di antara mereka yang paling kuat imannya dan paling baik amalannya, yang paling berjasa untuk kemanusiaan? Siapa yang paling menonjol keterampilannya? Siapa yang paling tinggi hasil produksinya? Siapa yang paling jujur dan ikhlas dalam usahanya? Dan sebagainya. Tentulah Allah tidak hanya menguji saja, akan tetapi akan memperhatikan pula hasil ujiannya, dan memberi pahala yang seimbang dengan jasanya. Balasan Allah itu diberikan setelah hari kiamat. Akan tetapi, jika Nabi Muhammad berkata kepada kaum musyrikin di kota Mekah bahwa mereka akan dibangkitkan setelah mati untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya ketika di dunia, maka mereka akan menjawab, apa yang kamu kemukakan dari Al-Quran itu hanyalah sihir belaka, untuk menekan kami dan untuk mencegah kami dari kenikmatan dan kelezatan dunia.